Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya Ramadini Dwi Putri dengan NIM C1C023136 ingin mempresentasikan materi akuntansi syariah yang terakhir, yaitu mengenai fikih zakat. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Zakat berarti bersih, suci, berkembang, bertambah, dan berkah. Secara istilah, zakat berarti sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Kemudian menurut PSAK 109, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada mustahik. Kemudian menurut UU nomor 23/2011, zakat berarti peranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Kemudian sumber hukum zakat. Sumber hukum zakat itu menurut Quran surah At-Taubah ayat 103, yaitu yang berarti Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta kaum muslimin. Zakat berfungsi membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta. Kemudian diatur dalam Quran surat Zariyat ayat 19, yang bersih dalam harta orang yang mampu terdapat hak bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Rukun Islam. Kemudian menurut rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Kemudian bersamaan salat, perintah zakat sering disebutkan bersama dengan perintah salat dalam Al-Quran. Kemudian fardu, hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya yaitu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul. Kemudian jenis-jenis zakat. Yang pertama itu ada zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul, yang meliputi uang, emas, perak, perdagangan hasil pertanian. Hukumnya yaitu wajib bagi yang memenuhi syarat. Kemudian ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan, yang besarnya kurang lebih 2,5 kg atau 3,1 liter makanan pokok, yang bertujuan menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Lalu ada objek zakat harta. Yang pertama itu ada emas dan perak. Nisab emas yaitu sebesar 85 gram, nisab perak yaitu sebesar 595 gram yang bertarif 2,5%. Kemudian ada zakat ternak yang berlaku pada unta, sapi, kambing, atau domba, yang hukumnya adalah wajib jika mencapai nisab tertentu. Kemudian ada perdagangan, yaitu dikenakan pada usaha atau barang dagangan dengan tarif sebesar 2,5% setelah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Haul adalah kepemilikan harta selama 1 tahun penuh atau selama 12 bulan kamarlah. Kemudian zakat penghasilan dan profesi. Itu terdiri dari yang pertama itu ada pertanian, nisabnya yaitu sebesar 825,25 kg hasil panen dengan tarif 5% irigasi atau 10% tada hujan yang dibayar setiap kali panen. Kemudian ada industri yaitu bertarif 2,5% sampai dengan 5%. Dasarnya sesuai dengan pendapatan ulama. Profesi yaitu nisabnya sebesar setala emas 85 gram dengan tarif 2,5%. Dan barang temuan yang terakhir itu adalah barang temuan dan tambang yang bertarif 20% dari nilai yang diperoleh. Kemudian ada penerima zakat atau mustahik. Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua itu adalah miskin, yang ketiga adalah amil atau pengelola zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikab atau memerdekakan budak, yang keenam ada garimin yaitu orang berutang, yang ketujuh adalah fisabilillah yaitu berjuang di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir kehabisan bekal. Tujuannya itu untuk membantu kelompok yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu yang tidak berhak menerima zakat. Kelompok yang tidak berhak yaitu yang pertama itu orang kaya yang telah berkecukupan, yang kedua orang yang mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri, yang ketiga orang kafir atau kecuali mu'alaf yang diharapkan masuk Islam. Lalu ada tanggungan langsung muzaki yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, suami atau istri. Dengan catatan zakat tetap boleh diberikan kepada kerabat lain yang membutuhkan seperti saudara, paman, atau bibi. Muzaki itu bukan sama dengan mustahik, yaitu pemberi zakat tidak dapat menerima zakat dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Kemudian ada hikmah zakat,
Yang pertama itu ada bagi muzaki, hikmahnya yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir, lalu menumbuhkan rasa syukur, mengurangi cinta berlebihan kepada harta, dapat menumbuhkan kepedulian sosial, dan dapat mensucikan dan mengembangkan harta. Kemudian hikmah zakat bagi mustahik yaitu membantu memenuhi kebutuhan hidup, dapat mengurangi beban hutang, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat hidup. Kemudian bagi masyarakat, hikmah zakat yaitu dapat memperoleh ukhuwat Islamiyah, dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan yang terakhir dapat menciptakan kehidupan harmonis dan saling membantu. Kemudian akuntansi zakat yang diatur dalam PSAK 109. Untuk yang pertama itu ada untuk pengakuan dan pengukuran penerima zakat diakui saat kas atau aset diterima dan dicatat sebesar nilai kas atau nilai wajar aset. Lalu penyaluran zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat dan dicatat sebesar jumlah yang disalurkan. Yang kedua ada penyajian, dana zakat disajikan terpisah, dana infak atau sedekah disajikan terpisah, dana amil disajikan terpisah, dan laporan keuangan mencerminkan ketiga dana tersebut secara jelas. Dan yang ketiga ada pengungkapan, yaitu amil wajib mengungkapkan informasi penerimaan dana, dapat mengungkapkan informasi penyaluran dana, lalu mengungkapkan pengelolaan dana zakat, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lalu kesimpulannya yaitu zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul. Lalu zakat berfungsi membersihkan harta dan membantu pemerataan kesejahteraan umat. Dan terdapat berbagai jenis dan objek zakat yang memiliki ketentuan dan tarif masing-masing. Dan pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan sesuai dengan PSAK 109 agar akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.